Shalom. Sukacita bagi kita. Sungguh damai sejahtera Tuhan selalu beserta kita. Amin. Sandang sampai bagi kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang begitu indah ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama Tuhan untuk memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Demikian juga kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai nanti kami pulang Tuhan. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang memegang kendali ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin di dalam perjalanan. Tuhan menyertai mereka, timpakan di sini bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Biar sampai akhirnya Engkau lihat kami tetap setia kepadamu. Mari jemaat sendiri nyanyikan terpujian kembali. Ini kami yang mau berjuang Tuhan. Biar Engkau lihat kami tetap setia sampai akhir.
semua pujian penyembahan kami naik menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan satu tujuan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua rindu pada pagi hari ini. Hati kami diubahkan, diteguhkan, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan meneguhkan kami semua dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Kita semua bersuka cita, amin. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kita merayakan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya. Ada peribahasa klasik mengatakan tidak kenal maka tidak. Ya, saya suka disayang karena itu saya perkenalkan nama diri saya. Saya pendeta Resa Rumampuk. Saya pelayanan di Kota Malang sini juga, ya. Berteman dengan Ko Vicky, ya. Puji Tuhan bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu kita saya lumayan sering isi di radio Bapak Ibu Saudara, ya. Radio, tapi kita berdoa bersama supaya radio kita ini kembali bisa memberkati Kota Malang. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak berlambatan waktu karena saya diberi waktu cuman 120 menit, 2 jam. Ya. Saya diberi waktu yang cukup untuk menyampaikan firman Tuhan tentang hidup kekal terjamin melalui kebangkitan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, yakin nggak bahwa Tuhan Yesus mati buat saya dan saudara? Amin. Dia bangkit dan kemenangan itu dijamin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Paskah kita peringati dalam ibadah Jumat Agung kemarin. Kita memperingati kematian Tuhan, kita memperingati penderitaannya. Kalau saya jelaskan, sebetulnya saya sudah siapkan. Saya juga khotbah di Jumat Agung waktu lalu. Bagaimana tentang penderitaan yang Tuhan Yesus alami, Bapak Ibu Saudara. Ketika penderitaan Tuhan Yesus itu dimulai ketika di Taman Getsemani, malam sebelum Tuhan Yesus disalib. Ya, dia berlutut berdoa, itu dia mengalami, namanya kalau dalam ilmu kejiwaan, manusia mengalami namanya psikosomatis. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Ketakutan yang teramat sangat sehingga membuat pembuluh darah jadi pecah. Manusia belum sampai tahap ketakutan 50% aja. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Lihat, ya anak-anak muda, bukan cuma orang tua. Kita lihat 1 tahun di Kota Malang, kasus mengakhiri hidup. Di jembatan Suhatmo, di jembatan yang baru kayak di Noyo. Berapa anak muda? Semua anak muda. Usia produktif 20 tahunan. Ketika pikiran gak dikuasai firman Tuhan. Ketika pikiran gak ada iman di dalamnya. Dia mengalami ketakutan. Seseorang gak bisa menanggung itu sendirian. Dia ngerasa depresi, stres, ya. Waduh, aku udah burnout, otak udah penuh. Masalah keluarga belum selesai, masalah kuliah, skripsi nggak selesai. Akhirnya dia memutuskan mengakhiri hidup. Tapi puji Tuhan, buat saya dan saudara, kita yang ada di dalam Kristus, ada jaminan. Amin. Bapak Ibu Saudara lihat, Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Tapi Tuhan Yesus, dia manusia seutuhnya, dia Allah seutuhnya. Apakah Tuhan Yesus juga merasakan takut? Ya, pembuluh darahnya pecah. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus lakukan, dia mengalahkan ketakutannya dengan iman pada Bapanya. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata, oh Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan, kalau boleh masalah keluargaku cepat selesai Tuhan. Tuhan, kalau boleh masalah utang piutangku cepat selesai Tuhan. Tuhan, kalau boleh sakit penyakitku cepat berlalu Tuhan. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendak-Mu. Di dalam kita melakukan penyerahan total kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan yang sejati dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara,
malam Tuhan Yesus salib, dia berlutut berdoa menengadah ke langit. Besok dia dihakimi, diadili. Sepihak. Tidak ditemukan kesalahan di dalam Tuhan Yesus. Kita melihat penderitaannya. Via Dolorosa. Penderitaan jalan salib. Ketika Tuhan Yesus ditelanjang. Dipecut 40 kurang 1 kali. Harus diulang. Pecut yang dimiliki oleh orang Romawi waktu itu ya. Dia bukan cuma pecut kayak kuda lumping biasa. Tapi pecut yang ada perak menancap kepada daging. Dicabut, ditarik. Jadi ketika cambuk ini kena di daging, dia akan merobek daging. Penderitaan badani yang dialami oleh Tuhan Yesus. Gak berhenti sampai dipecut, ya, dicambuk. Apa yang kita lihat? Tuhan Yesus dipermalukan. Lalu dipakaikan mahkota duri. Bapak Ibu Saudara tahu, mahkota duri itu bukan cuma mahkota biasa dari kawat. Bukan cuma mahkota biasa dari kawat. Coba Bapak Ibu Saudara nanti cari ya. Mahkota duri yang dipakaikan kepada Tuhan Yesus itu namanya patiblum. Itu bukan cuma sekedar dari kawat, dia dari tembaga besi yang beratnya 40 sampai 50 kg. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi ketika itu dipakaikan di kepala, memang nggak bisa dilepas. Semua duri menancap di bagian saraf kepala. Untuk menekan rasa sakit manusia. Gak berhenti pakai mahkota duri. Bayangkan berat 40 sampai 50 kilo. Tuhan Yesus harus menanggung kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus jatuh sampai 3 kali? Dia membopong kayu salib. Kayu salib itu bukan pakai kayu yang dihaluskan. Kayunya halus kayak mebel gitu. Ya enggak. Kayunya kasar. Yang laki-laki sini pernah ngangkat kayu, terus ketelusupan pernah nggak? Ya, waduh, sakitnya setengah mati. Tuhan Yesus harus mengangkat kayu salib yang beratnya 3 kali berat badan tubuhnya. Karena salib itu kalau digantung harus berdiri tegak. Jadi kayu salib itu tafsirannya, berat kayu salib itu bisa sampai 150 sampai 200 kg. Itu yang harus Tuhan Yesus angkat. Kenapa Tuhan Yesus jatuh 3 kali? Karena beban di kepalanya. Beban di pundaknya. Dia jatuh 3 kali tertimpa salib yang beratnya ratusan kilogram. Sampai dia dipaku kaki tangannya. Dan Tuhan Yesus katakan, tetelestai, selesai. Dalam semua penderitaan yang Tuhan Yesus hadapi, dia tetap kuat. Kenapa Tuhan Yesus tetap kuat dalam penderitaan? Karena cintanya lebih besar buat saya dan saudara. Amin. Karena kasihnya lebih besar buat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa mengalahkan kekhawatiran yang kita hadapi pada pagi hari ini? Masalah yang kamu hadapi, iman kita mungkin mulai gentar. Tapi ingat, cinta kita kepada Yesus mengalahkan segala ketakutan kita. Amin. Kalau kita saat ini mulai takut, ragu, khawatir, ingat renungan firman Tuhan. Tema ini adalah hidupku terjamin melalui kebangkitan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 bisa dibaca ya. Nah, kita baca dengan suara keras. Yohanes 17 ayat 3, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Bapak Ibu Saudara, saya tanya gini ya. Ketika kita nyanyi tadi tentang pujian, penyembahan, kita menaikkan hormat kita kepada Tuhan, kita nyanyi, telah kulihat kebaikan. Kita ini menjadi orang Kristen rutinitas atau benar-benar mengalami kasih Tuhan? Karena ada banyak orang cuman sekedar bergereja, imannya itu berhenti hanya ketika aku cari Tuhan kalau aku lagi ngadepin masalah.
Aku cari Tuhan kalau semua udah kepepet, keluargaku nggak bisa tak mintain tolong, orang tuaku nggak bisa nolong aku, jalanku buntu, baru aku datang berlutut, datang sama Tuhan. Ketika kita datang berlutut doa sama Tuhan, seakan nggak ada jawaban, kita mulai menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Kita menyalahkan ke gereja, percuma lah aku ke gereja ini. Doaku nggak dijawab. Pendetaku doanya nggak manjur. Orang tuaku nggak nolong aku. Terus nggak usah Tuhan-Tuhanan. Banyak orang Kristen sekarang seperti itu. Tapi nggak ada di jemaat ini. Amin. Di luar sana banyak. Di sini nggak ada. Imannya semua kuat. Amin. Ya kita juga berdoa supaya di luar sana juga semua dikuatkan. Jadi kita kembali kepada penjamin kita. Inilah hidup yang kekal itu. Supaya kita jadi orang Kristen. Iman kita itu bukan iman mutungan, orang Jawa bilang. Doa nggak dijawab mutung. Ya. Nanti kita kebiasaan minta ke orang tua, Pak, aku mau beli laptop buat kuliah, gak dibelikan, mutung, ngambek. Ya, sesama pasangan juga gitu, antara suami, istri, semua. Ya, harus sadar bahwa hidupnya dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita sadar akan hal ini, Bapak Ibu Saudara, seluruh hidup kita, pola pikir kita akan diubahkan. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa karya terbesar dalam hidup saya dan saudara bukan ketika hidup dulu miskin diberkati jadi kaya. Klasik, dukun juga bisa. Kuasa gelap juga bisa. Kita lihat artis-artis Hollywood, ya, mereka jual jiwanya, hidupnya makin tenar. Kamu bisa naik panggung, jangan sebut nama Yesus di panggung. Oh, banyak kayak gitu. Ya. Jadi karya terbesar, berkat terbesar Tuhan bukan ketika sakit kita disembuhkan. Itu hal biasa. Hal biasa. Tapi karya terbesar adalah karya salib lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Wah Tuhan, karya terbesar adalah salib. Jadi meskipun sakit belum disembuhkan, kita tetap mengucap syukur. Amin. Masalah belum selesai, kita tetap mengucap syukur. Amin. Utang belum selesai, masalah belum selesai, masalah keluarga belum selesai, kita tetap mengucap syukur karena fokus kita pada karya salib Yesus, bukan pada hal-hal sepele. Karena itu Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan sembuh itu bonus. Amin. Gaji nambah itu bonus. Amin. Naik jabatan itu bonus. Amin. Gak usah cari hal yang datangnya otomatis. Tuhan kasih. Fokus kita satu. Gimana saya jadi berkat di pekerjaan saya jadi berkat di keluarga saya jadi jangkau jiwa di pekerjaan saya, lewat bisnis saya orang bisa kenal Tuhan Yesus. Fokus di hal-hal itu, maka gak usah kita minta, berkat lain akan mengikuti. Amin. Jaminan inilah hidup yang kekal itu. Kita kembali kepada pokok kita, yaitu bahwa mereka, orang-orang yang belum kenal, mereka mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi iman gak bisa berdiri pada ajaran moral atau mujizat atau keteladanan. Memang jalan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya lewat karya kesembuhan. Sampai sekarang pun kita percaya ada mujizat kesembuhan. Amin. Ada mujizat pemulihan. Kita percaya. Tapi sekali lagi bukan itu fokusnya. Kalau kita ajak orang, ayo nango gereja. Nantilah hidupmu susah, nantilah diberkati. Loh, kita jadikan Tuhan Yesus kayak Mbah Dukun. Ayo, percaya sama Tuhan. Jadi sekalipun hidupmu lewati banyak tantangan, tapi kamu akan dikuatkan. Sekalipun hidupmu banyak masalah, hidupmu akan Tuhan bawa pada kemenangan demi kemenangan. Bangsa Israel dipimpin dengan tiang awan, tiang api. Artinya apa? Artinya mereka dalam pimpinan Tuhan. Mereka tetap perang nggak? Tetap. Mereka dikejar musuh nggak? Tetap. Mereka hadapin masalah nggak? Tetap.
Karena itu ajaran kekristenan, bukan ketika kamu ikut Yesus semuanya beres. Enggak. Ketika kamu ikut Yesus ada aja masalahnya, tapi ada aja jalan keluarnya. Amin. Oh Tuhan, aku ikut Tuhan. Oh no, masalah. Ya, masalah satu beres, besok datang lagi. Datang satu bawa teman lagi masalah. Ya, asam urat beres Tuhan, besok kolesterol yang datang bion. Tuhan ya, minggu lalu kecetet sini, sekarang kok kaki, salahnya pengkor. Tuhan, ada aja masalahnya, tapi ada aja pertolongan Tuhan. Amin. Itu ikut Tuhan itu gitu. Kenapa kok kayak gitu? Supaya kita nggak jadi manusia yang sombong. Hidup tuh kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan karena salib Tuhan. Jaminan Tuhan. Kenapa? Kebaikan kita, moralitas kita nggak menyelamatkan kita. Supaya kita nanti masuk surga, nggak tanya-tanya di surga. Kon dia nyumbang gerejamu piro kok bisa masuk surga? Kamu dulu berkorban berapa kok bisa masuk surga? Nah, kita semua bisa dapat hidup kekal. Karena jalur orang dalam. Siapa orang dalam kita? Oh Tuhan Yesus, kau usah sombong. Ya. Aku bisa masuk surga karena karena aku melayani hebat. Karena aku WL hebat. Karena aku singer hebat. Dan kita melayani karena kita ditebus. Titik. Kita berkorban bukan karena supaya kita dapat berkat. Karena kita sudah diberkati. Jangan dibalik-balik. Wah, aku udah nyumbang banyak kok buat gereja. No. Ya, kita berkorban karena Yesus sudah terlebih dahulu berkorban. Kita dipercayakan berkat dan kita mau jadi berkat buat orang lain. Jadi moralitas, kebaikanmu, semua yang kamu lakukan tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Hanya keyakinan iman kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Karena Yesus bangkit, dosa diampuni, hubungan dengan Allah dipulihkan. Sorga adalah jaminan kepastian. Amin. Jadi poin yang pertama adalah bicara tentang kebangkitan membuktikan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Gak ada satupun manusia mencapai kekudusan Allah. Gak bisa. Begini Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Musa disuruh naik ke gunung. Dikasih 10 perintah Allah. Kenapa dikasih 10 perintah Allah? Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang pergi ke Israel, orang Yahudi, mereka udah punya 600 lebih mitzvah. Mereka punya aturan-aturan. Tapi ketika mereka punya aturan, apakah mereka bisa mencapai kekudusannya Tuhan? Saya tanya, kita aja deh. 1 hari dalam hidup kita, bisa nggak? Kita nggak bisa. Nggak berdosa sama sekali. Bisa nggak? Susah ngelawan daging ini susah. Karena itu kita perlu juru selamat. Ketidakmampuan kita manusia mencapai kekudusan adalah Yesus. Ini rancangan semula. Udah dirancang oleh Tuhan Yesus sejak semula. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18 kita baca. Poin yang pertama ini. Yohanes 10 ayat 18. 2, 3. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat ini. Jadi nggak seorang pun mengambil tugas ini daripadaku. Jadi kalau ada orang bilang yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah yang diserupakan dengan Yesus. Oh enggak, itu tugasnya Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia berinkarnasi, menjadi anak manusia. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Tuhan Yesus disalib itu memang rancangan karya Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus berkata, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Kembali Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kebangkitan membuktikan Yesus Allah sejati, manusia sejati. Jadi gak ada maut, gak ada kuasa yang bisa mengambil kuasa Tuhan Yesus. Ya. Gak ada kuasa yang sanggup. Jadi kalau kita saat pagi hari ini kita mengalami masalah, sebetulnya Tuhan sudah memberikan kita satu jaminan yang pasti. Yaitu segala kuasa bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Ini jaminan pasti. Jadi kalau kita sakit, kita punya kuasa. Dalam nama Yesus sakit penyakitku sembuh. Kalaupun nggak sembuh, mulutku tetap memuji Tuhan. Amin. Kita kena masalah ini, kita punya kuasa. Dalam nama Yesus, masalahku pergi. Tapi toh kalau masalah belum pergi, berarti Tuhan Yesus mau masalah membentuk kita jadi lebih dewasa lagi. Dalam nama Yesus, ketika Yesus bangkit, ya, ketika Tuhan Yesus mati dan dia bangkit. Jadi salib itu bukan tanda kelemahan. Sama-sama bilang, salib bukan tanda kelemahan. Salib adalah deklarasi perang terhadap dosa. Amin. Wah, karena itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, apa? Pikulah salib. Pikul salib. Jalan setiap hari sama Yesus. Pikul salib. Menyangkal diri. Enak gak Bapak Ibu Saudara? Wah, enak sama bilang. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan dapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ya. Ayat ini menunjukkan Tuhan Yesus punya kuasa atas kehidupan dan kematian. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit, ngapain kita jadi orang Kristen? Ya gak Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu gak bangkit-bangkit lagi. Agama kita sekarang bukan Kristen, Yudaisme kita. Kita ikut orang Yahudi. Perjanjian lama yang kita percaya. Tapi karena Kristus bangkit, karena itu kita punya iman. Dan kita berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita punya Yesus yang hidup. Amin. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pegang hari esok. Yesus Allah sejati, dia manusia sejati. Tuhan Yesus menderita, menunjukkan apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Juga Tuhan Yesus rasakan. Amin. Kita bilang, Tuhan aku gak kuat. Tuhan Yesus juga merasakan. Tuhan aku takut. Tuhan Yesus juga merasakan. Tuhan aku khawatir. Tuhan Yesus juga merasakan. Bahkan Thomas dalam Yohanes pasal 20. Thomas ragu. Thomas takut. Murid-murid pada ketakutan semua. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Tuhan bangkit dalam tubuh kemuliaan, even murid-muridnya gak kenal Tuhan Yesus. Mereka belum sadar. Sampai Thomas bilang, biar aku mencucukkan tanganku. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kekristenan kita seperti Thomas. Kita ngelihat dulu. Kita bilang kayak gini, aku percaya Tuhan Yesus nanti kalau sakitku udah sembuh. Aku percaya sama Tuhan Yesus nanti kalau utang-utangku udah selesai. Aku percaya sama Tuhan Yesus kalau masalah keluargaku udah selesai. Kita minta bukti proof dulu, baru kita mau percaya. Belajar mulai dari sekarang. Iman kita adalah percaya sebelum melihat. Amin. Percaya sebelum merasakan. Kita percaya dan Tuhan Yesus bangga. Wah, aku luar biasa. Seperti Ayub. Ya.
disuruh menghina Tuhan sama pasangannya sendiri, sama istrinya. Kamu yuk. Hina aja Tuhanmu terus kau mati. Ayo bilang, aku nggak mau. Aku jadi manusia cuman mau terima yang baik dari Tuhan. Yang nggak baik aku nggak mau terima. Tapi dalam kesemuanya itu, kitab Ayub katakan, Ayub tidak berdosa dengan bibir. Jadi kalau kita semua saat ini, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita dijamin oleh Allah. Jangan sampai bibir kita mengutuki Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, jangan mengutuki Tuhan. Ada masalah bilang, mah kita kayaknya nggak usah ke gereja lagi. Kita percuma kembalikan persepuluhan ke gereja. Mana katanya Tuhan buka tingkap langit. Mana? Kalau tujuan kita kayak gitu berarti kita mau transaksional sama Tuhan. Motivasi kita udah salah. Kita berkorban supaya Tuhan kasih kembali berlipat kali ganda. Bukan gitu dasarnya. Karena kalau iman kita benar, kelakuan kita pasti benar. Tujuan kita pasti benar. Amin. Aku melayani kok gak dihargai, malah dimarahi. Enggak. Mental pelayan, aku melayani. Kalau ditegur, ada singgungan dalam pelayanan, gak masalah. Semua tujuannya mendewasakan aku. Amin. Waduh, aku udah ke gereja kok diajak pindah gereja sama teman-temanku. Enggak. Aku mau bertumbuh di rumah ini, di GPI, Betani, TOC. Amin. Aku enggak gampang digoda, pindah-pindah. Aku mau bertumbuh di gereja ini. Amin. Aku mau bertumbuh, aku mau melayani, aku mau berkorban di sini. Sama seperti Yesus. Ketika iman kita benar, mulut kita enggak mudah mengutuki orang lain. Ada masalah bilang, dalam nama Yesus dikuatkan ya. Suami ngalami masalah, istri hibur, Pak kuat ya. Kita doa sama-sama ya. Anak-anak marah sama orang tua, pengen kuliah ke tempat yang bagus. Orang tua kasih pengertian, nak sabar ya. Kita berdoa ya. Kita berdoa sama-sama ya. Tapi soal perhatikan, ketika keluarga bersatu, mereka merasakan Yesus adalah jaminan dalam hidup mereka. Dalam persatuan kitab Mazmur mengatakan berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Kamu berkat kesembuhan turun untuk keluarganya akur itu. Keluarganya rukun itu. Ada masalah suami istri gak saling nyalahkan loh. Malah bersatu loh, gandengan tangan loh. Wah, berharga di pemandangan Tuhan. Amin. Karena itu dari ragu jadi percaya. Iman kita jangan seperti iman Thomas. Tapi iman kita, iman yang kuat. Sama seperti Petrus. Sekalipun dia menyangkal Yesus. Apa yang membedakan Petrus dan Yudas? Dosanya lebih kejam mana Petrus sama Yudas? Yudas sekali dia jual Yesus. Petrus berapa kali menyangkal Yesus? 3. Kamu kan orang yang bersama Yesus. Siapa itu Yesus? Bapak ibu saudara sakit hati. Yang muda-muda deh yang punya pacar. Jalan-jalan di mall. Tiba-tiba ditanya, nih pacarmu? Gak kenal aku. Waduh. Sakit gak hati kita? Ayo. Sakit. Sakit hati kita. Sakit hati kita. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yang membedakan Petrus dan Yudas apa? Yudas tenggelam dalam penyesalan. Yudas merasa hidupnya gak layak. Dia mengakhiri hidupnya. Tapi yang dilakukan Petrus, dia menyesali perbuatannya dan dia bertobat. Amin. Bapak ibu saudara. Berapa kali saya tanya, berapa kali kita menyangkal Tuhan Yesus? Wah Pak Pendeta, gak kena dihitung. Bolak balik aku. Ya, menyangkal Yesus seperti apa? Ada kesempatan berbuat dosa kita lakukan. Ada kesempatan ngemplang uang orang kita lakukan. Ada kesempatan menghina orang kita lakukan. Ada kesempatan gibah orang kita lakukan. Ada perkumpulan ngerasani pendeta nih, welo cerita. Kayak ini jemaat di luar sana. Ini nggak ada. Amin. 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 Bapak ibu saudara kita lihat. Berapa kali kita menyangkal Yesus?
Berapa kali? Tapi ada kesempatan pada bagian kembali pada salibnya. Amin. Petrus dipakai luar biasa. Sekali dia khotbah, berapa jiwa bertobat? 3.000. 3.000. Sebelumnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Berapa kali lipat Tuhan Yesus pakai Petrus? Kalau kita ngerasa gak layak sekarang, kita ngerasa jauh dari Tuhan. Mungkin ada tawaran, ayo melayani Tuhan. Masih belum layak, sadar. Kita semua sudah dilayakan. Amin. Sadar, kita sudah dilayakan. Ya, jangan takut, jangan malu melayani Tuhan. Roma 4 ayat 25. Poin yang kedua. Kebangkitan membuktikan kita dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah. Ini yang kedua, kita ini gak bisa damai sendiri. Kita bisa diperdamaikan lewat salib Kristus. Roma 4 ayat 25, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa? Iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sekali lagi, kita dibenarkan karena iman. Bukan karena hebatnya pelayananmu, bukan karena bagusnya prestasimu, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena imanmu kepada Kristus. Aku percaya Yesus mati di atas kayu salib. Aku percaya dia bangkit pada hari yang ketiga. Aku percaya kepada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku percaya, pengakuan iman rasuli kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi, hal selanjutnya ketika iman kita ini tadi, kita percaya bahwa Yesus adalah jaminan. Kita percaya bahwa kebangkitan Yesus membuktikan Allah yang sejati. Selanjutnya, kebangkitannya membuktikan kita dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tekankan sekali lagi, jangan ada dari kita ini yang sombong. Amin. Ada banyak orang sombong. Itu gereja itu kalau nggak ada aku, waduh. Wah, kalau nggak ada aku, itu perusahaan itu, pekerjaan itu kalau nggak ada aku, jangan sampai kita sombong. Jadi kalau kita dipuji orang itu cuman bonus. Kalau kita dipuji orang, kita kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bukan karena aku hebat. Karena Tuhan Yesusku hebat, aku dipercayakan hal hebat. Jadi Tuhan Yesus mati karena dosa. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati karena dosa kita, bukan dosanya Tuhan Yesus. Karena iblis terus mendakwa perjanjian lama. Wah, ini nanti kalau kita pendalaman Alkitab kita bahas panjang. Kenapa harus ada korban darah? Tuhan Yesus kan berkuasa. Kok nggak Tuhan Yesus bilang aja dosa sudah diampuni? Berarti Tuhan nggak konsisten dengan firman-Nya. Ya, tapi kita pelajari bahwa Tuhan Yesus mati. Ya, kemudian dia bangkit menggenapi firman-Nya. Kebangkitan adalah kwitansi, jaminan. Kebangkitan itu bukti pembayaran. Dosamu sudah lunas. Jadi di dalam Yesus itu ada jaminan. Ada ilustrasi yang diberikan kepada saya. Double jeopardy ini dikatakan tidak bisa dihukum 2 kali untuk kesalahan yang sama. Apalagi sudah ditebus. Yesus sudah menanggung dosa itu. Hasilnya apa? Status kita berubah. Dari dosa jadi benar. Sama-sama bilang. Karena salib Kristus, status saya berubah. Saya dulu berdosa, sekarang saya dibenarkan. Dulu saya musuh Allah, sekarang saya anak Allah. Dulu saya terhukum, sekarang saya didamaikan dengan Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya suka kasih ilustrasi ini, selalu drummer saya ini, teman saya ini. Ibadah pemuda dia pun saya panggil. Ayo kasih tepuk tangan dulu, saya lupa nama. Saya kangen ya ketika saya dulu kalau di mobil saya wajib dengar 106,1. Ya.
Saya dengar suaranya mereka ini kalau ketemu, saya bilang, kamu ini yang siaran jam 6 ya? Hafal ya. Kamu siaran agak malam ini. Ya. Oh, kamu Evan ya. Ini Rendra ya. Oma-oma yang suka titip salam, titip doa, oh saya hafal 106,1. Tak absen nanti. Belum siaran lagi. Streaming ya. Tuhan ya. Nah, jaminan ketika Rendra ini, saya ibaratkan saya ini CEO Drajen. Pernah nonton Drajen nggak? Nggak pernah Pak Pendeta, Goroto. Nggak usah bohong ya. Kita semua di sini nonton. Singkat-singkat nonton lah ya. Saya ini CEO. Dia kerja, Rendra kerja ikut saya. Oke. Berarti yang menjamin hidupnya Rendra siapa? Saya dong. Saya gaji dia. Saya kasih dia BPJS. Saya kasih dia asuransi. Kalau Rendra sakit, kecelakaan kerja, oh tenang Rendra. Saya tanggung. Ya enggak? Ya kan? Berarti saya penjamin, dia jamin. Saya penjamin. Dan Rendra hidupnya bergantung sama saya. Iya enggak? Kalau Rendra kerja ikut saya, tiba-tiba Rendra melanggar SOP, apa yang dilakukan? Wah, kasih SP. SP1. Rendra. Oh, niki kerja gak entos. Ya, kan kayak gitu ya. Kan bos-bos di Malang sini jarang kalau marah sama pegawainya pakai bahasa Indonesia jarang. Ya. Bahasa Jawanya keluar. Oh, ini kerja gak entos. Jarang ada yang marah gini kan. Kamu ini kerja kok nggak bener. Nggak ada, jarang saya dengar ya. Orang tua marah ke anak. Ayo mama-mama sini. Kalau marah ke anak pakai bahasa apa? Loh, bahasa Romo halus Pak Pendeta. Ayo anak-anak. Mamanya kalau marah pakai bahasa apa? Jawa Kulon Pak. Jawa Pasar keluar. Nah, kalau Rendra kerja menyalahi SOP sekali, 2 kali, aduh, berapa kami kerja nggak benar, kerja nggak becus. Pelayan-pelayan kalau dimarahin sini sama kakak rohani, ya tersinggung nggak? Jangan tersinggung, ditegur karena kalau udah nggak ditegur itu berarti nggak sayang, hati-hati, ya. Jadi kalau masih ditegur berarti masih disayang. Rendra, saya jamin hidupnya. Ketika Rendra, saya jamin hidupnya. Dia kerja benar. Ya. Tanpa Rendra minta bonus, saya kasih dia tambahan. Iya enggak? Rendra ini anaknya excellent. Saya enggak suruh apa dia inisiatif. Tiba-tiba datang, Koresa, ini pelayanan. Tugasnya Rendra main drum, tapi dia datang ibadah jam 8, dia datang jam 6:30, dia bersih-bersih dulu. Dia ambilin sampah dulu. Dia perbaiki kamera dulu, hordennya dibenerin dulu. Mic disiapin dulu. Saya sebagai CEO datang ngeliatin Rendra gini. Rendra ini ciamik anaknya. Orang yang excellent, orang yang dijamin sama Tuhan, dia melakukan lebih dari yang dipercayakan kepada dia. Amin. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu disuruh berjalan dengan seseorang 1 mil, berjalanlah dengan dia berapa mil? 2. Kalau orang pinjam, kasih. Itu anak Tuhan, mental kerajaan surga. Amin. Ini Rendra, ketika dia tahu bahwa hidupku udah dijamin Rek sama Tuhan. Aku melayani gak mau setengah-setengah Rek. Aku mau kasih habis-habisan buat Tuhan. Ketika aku bekerja di perusahaanku, aku gak mau kerja setengah-setengah buat perusahaanku. Karena pekerjaanku ini Tuhan yang kasih. Jadi bos kita, masih ada bos di atas bos. Yaitu Tuhan Yesus. Ketika saya jamin hidupnya Rendra, dia menyalahi SOP. Bledes Rek kerjanya.
Ibadah jam 8, datang jam 8 kurang 5. Wah, ya apa? Ya, kesiangan Pak Pendeta. Gak ada di gereja ini. Gereja yang di Puri. Oh, gak ada ya. Gak ada. Ya. Pelayanan jam 8, malamnya disiapkan. Besok kerja hari Senin, malamnya disiapkan. Besok kuliah, besok kerja. Wah, disiapkan semua. Tapi ketika dia melanggar, Rendra ini gak ikut firman Tuhan. Rendra menyalahi semua yang saya suruh, yang saya atur. Dia gak inisiatif. Dia kerja kalau disuruh aja. Gak pernah melakukan lebih dari yang diminta. Ini anak Tuhan harus punya spirit of excellence. Amin. Spirit of excellence itu apa? Excellence itu inisiatif. Tanpa disuruh kita menawarkan diri. Waduh, aku bisa melayani apa ya di Betani TOC ini? Kita datang sama Ko Vicky, kok aku mau pelayanan dong. Apa wes? Bersihin kamar mandi kayak apa? Tak lakukan. Mau tak lakukan. Di perusahaan kita coba kita datang sama bos kita. Bos, kayaknya kerjaan saya kurang ini. Kasih dong lebih dong. Wih. Bos kita bilang, anak Tuhan dari mana ini? Gerejaku di Betani TOC. Kita jadi berkat enggak? Jadi berkat. Kenapa? Karena Yesus jamin hidup kita. Tapi ketika Rendra mulai melendes, bahasa Jawa ini bukan bahasa Yunani. Waduh, melendes nggak tak jamin, nggak tak jamin hidupnya. Aku nggak menjamin hidupnya dia. Dia cuma kerja sih, ya udahlah kasih sekedarnya aja lah. Melayani ya segitu aja lah, ya udahlah. Imannya cuma iman melihat, ya udahlah segitu aja lah. Tapi karena dia excellent, dia saya jamin. Berarti kalau kamu kerja ikut saya, kamu harus ikut standar saya. Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ikut standarnya siapa? Ikut standarnya Tuhan. Amin. Rendra kerja ikut saya. Rendra, kalau kamu melayani di gereja ini, pelayanan jam 8, standarnya datang 30 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya. Itu standar gitu. Kamu saat melayani, boleh nggak di sini melayani pakai celana boxer? Oh, nggak boleh. Main di kafe aja, Rendra. Ya. Tapi karena Rendra dijamin, misalnya, Rendra ikut saya gaji Rendra. Senin masuk pakai dasi, pakai jas. Selasa pakai batik, Rabu pakai. Saya diundang di sini pun saya tanya ke Vicky. Dress code-nya apa tuh? Jas, oke. Batik, oke. Bebas, sopan, rapi. Wah, kalau bebas, sopan, rapi kan nggak mungkin saya di sini pakai kutungan, ya kan? Pakai sendal kebuka, enggak. Saya harus ikut standar sini. Ketika Rendra sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita harus ikut standar firman. Jangan ikut standar dunia. Standar dunia korupsi gak apa-apa. Firman Tuhan gak boleh. Amin. Standar dunia menghakimi gak apa-apa. Standar Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Standar dunia kamu gak dihormati orang, ya gak usah menghormati dia. Tapi standarnya Tuhan Yesus. Sekalipun kamu gak dihormati, kamu harus tetap mengasihi. Amin. Standar dunia bilang, kamu gak disapa, gak usah nyapa. Standar Tuhan Yesus, salinglah dahulu memberi sapa. Amin. Kalau kita ikut standarnya firman Tuhan, ingat, hidup kita yang menjamin bukan manusia, tapi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, tak usah takut Bapak Ibu Saudara. Pikul salib. Belum. Pikul salib. Tuhan Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Kupakaikan kuk. Saya pernah kasih ilustrasi ini di pemuda ya. Pakai kuk itu gini. Kuk. Dipakein kuk itu sakit nggak, Bapak Ibu Saudara? Kuk itu menyatukan dua hewan ternak jadi satu. Supaya jalannya searah, satu arah. Ketika Tuhan Yesus bilang pakai kuk. Ayo nyanyi. Sini dong. Semua nyanyi, tahu nggak lagu sekolah minggu? Jalan serta Yesus, jalan sertanya
setiap hari jalan serta. Wah, Rendra belok kanan. Rendra lurus, Rendra. Paksa lurus terus. Rendra maksa jalan lurus, tapi saya tarik. Kenapa? Supaya Rendra nggak jatuh. Itu kok. Jalan, Rendra, jalan. Tidak boleh, Rendra, jatuh kamu, jatuh. Kadang gini, Bapak Ibu Saudara, kita itu mau ngatur tuh. Ayo, kita mau diatur Tuhan apa mau ngatur Tuhan? Tuhan, kalau bisa Tuhan ya, akhir bulan ini Tuhan, ya kerjaan saya dapat cuan segini loh. Ini kamu ngatur Tuhan apa? Kadang kita mau anak muda, kadang mau tabrak sini, tabrak sana, Tuhan pakai kuk. Jangan, kadang kita bilang, aku ikut Tuhan kok sakit semua. Sakit semua tujuannya supaya kamu gak bina. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Rendra. Nanti hadiahnya minta di GoViki ya Rendra ya. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita dijamin sama Tuhan. Ya. Pakai kuk rasanya Tuhan. Aku ini nuruti firman Tuhan kok sakit semua ya. Kok ada aja halangannya ya Tuhan. Kok ada aja ya Tuhan. Ingat, ya, Tuhan masih sayang kita. Amin. Tuhan gak mau hidupmu hancur. Tuhan gak mau kita jatuh. Karena Tuhan tarik. Pakai kuk. Rendah hati. Sabar. Supaya kita gak binasa. Terakhir, kesimpulan. Sisa 1 jumlah. Kebangkitan memberi jaminan pasti hidup kekal. Itu tadi ya. 1 Yohanes 5 ayat 11, 13. Saya bacakan secara singkat. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya 1 Yohanes 5 ayat 11, 13. Firman Tuhan gak menjanjikan semoga selamat. Mudah-mudahan diberkati. Pasti diberkati. Supaya kita tahu dalam Yesus ada jaminan. Seperti tadi ya, ilustrasi saya sama Rendra. Kalau kita ikut Yesus, fokus sama Yesus, fokus sama firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ada tak jamin hidupmu. Tuhan Yesus bilang apa? Fokus sama kerajaan Allah. Jaminannya apa? Semua ditambahkan. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan, mau berkat ini, berkat itu. 1, ikut Tuhan Yesus. Amin. Ada jaminan dalam Tuhan Yesus. Kesimpulannya 3. Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Amin. Kita dibenarkan. Gak usah kita ini semua dibenarkan. Bukan karena kuat gagah kita. Yang ketiga, hidup kekal adalah jaminan. Amin. Siapa yang menjamin? Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita naikkan pujian ini tadi. Telah kulihat kebaikan. Saya tutup dalam doa. Kita berdoa mungkin pagi hari ini. Kita mulai kehilangan iman kita. Kita kehilangan harapan kita. Kita kehilangan semangat kita mengiring Tuhan. Kita mulai undur daripada doa-doa kita, penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya. Yang paling berharga nyawanya, anaknya sendiri telah diberikan buat kita semua. Apa yang bisa kita lakukan guna kepentingan kerajaan? Berdua
saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya akan kembali berdiri. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus.
terjamin di dalam Engkau Tuhan. Karena firman-Mu sendiri yang barusan kami dengar Tuhan, boleh meneguhkan, menguatkan, membesarkan setiap hati kami, bahwa hidup kami sudah terjamin di dalam Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu besar sehingga Kau turun ke dunia Tuhan, Kau mati berkorban bagi kami, dan salib itu Tuhan tanda kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Reza Tuhan bersama dengan istri anak-anaknya Tuhan, dimanapun Engkau memakai hamba-Mu ini melayani. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang boleh dikerjakan untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, kami percaya Engkau membuat berhasil dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ini. Berkati seluruh keluarga besar yang ada juga Tuhan, memberkati di dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat gembala sidang kami Tuhan, Pastor Samuel Harto. Berkati bersama dengan istri, anak, menantu, cucu, dimanapun mereka semua berada. Kami percaya campur tangan, pertolongan, pimpinan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Engkau juga memberikan kesehatan yang terbaik buat pasang Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, biar satu waktu boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini, boleh melayani, memberkati setiap kami dengan firman, dengan hadirat-Mu Tuhan, dan luar biasa Tuhan. Kami percaya itu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Samuel Harto Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu yang melayani pagi hari tanpa terkecuali. Kami percaya Tuhan, setiap jerih lelah mereka di dalam Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Semuanya Engkau perhitungkan dan tidak pernah sia-sia. Apa yang menjadi doa-doa mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa bekerja. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami jemaat-Mu yang hadir, bahkan kami semua yang tanpa terkecuali, kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita tinggi di atas kepala. Kita mau terima berkat Tuhan. Ya dalam masyarakat. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Damai sejahtera yang melampaui akal itu, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, yang terus memimpin hidup kita mulai dari saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan ini bersama katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati.